buat bocoran aja ya. Jadi selama 1 minggu, hampir 1 minggu lah, 1 minggu gue di rumah sakit itu gue menghabiskan dana 30 juta. Kalau kalian mau tahu selanjutnya kayak gimana dengan 30 juta itu ya nanti kalian nonton video gue selanjutnya aja. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Udah lama kita nggak ketemu. Sebelumnya gue minta maaf dulu. Jadi kenapa gue udah 2 minggu gue ngambil video, karena gue baru keluar dari rumah sakit lagi. Oh my god. Ya, gue baru keluar dari rumah sakit, gue baru kena sakit DBD. Pertama kali gue kena sakit DBD, and lumayan capek sih. Sampai sekarang masih pemulihan ya, karena gue baru keluar dari rumah sakit 3 hari yang lalu. Ya, puji Tuhan, semoga semuanya ke depan makin lancar-lancar ya. Dan sebetulnya gue pengen cerita nanti, gue pengen ada satu video gitu yang gue pengen ceritakan pengalaman gue waktu DBD ini, karena sedap-sedap horor gitu sebetulnya ya. Ya nanti kita lihat sama-sama di video-video gue selanjutnya ya. Semoga pengalaman gue ini juga nanti bisa membantu buat kalian ya. Oke, kita langsung aja, kita mau ngeliat update harga hari ini tanggal 21 Mei 2021. Oke guys, sorry ya kalau suara gue masih agak lemes ya, memang masih agak capek. Oke, anyway, masnya naik ya, dari terakhir kita ambil video itu kayaknya naik 28.000 dari 830.000 ya. Jadi harga Kim hari ini berada di angka 858.000. Naik kira-kira 28.000 yang ya banyak sih, cukup banyak ya. Kalau kalian mau melihat analisa video sebelumnya ya, kalian tolong lihat dulu videonya. Karena di waktu itu pun gue menyatakan bahwa nanti kita lihat sama-sama ya di grafiknya, tapi gue udah agak lupa. Tapi intinya adalah di video gue yang paling terakhir itu gue ada sebutkan target yang bisa dicapai. Targetnya sekarang sih sudah tercapai, tapi gue menyatakan waktu itu bisa tercapai dalam waktu 1-2 minggu, karena kemarin itu kan kepotong dengan lebaran ya. Jadi takutnya pas lebaran itu pergerakannya nggak terlalu kenceng. Oke, anyway, kita langsung lihat dulu ya. Kita mau lihat sekarang langsung ke grafiknya XAUUSD. Oke, teman-teman, kita ngelihat ini grafiknya ya. Jangan bingung ya, jangan bingung. Ini masih berantakan, memang grafiknya berantakan karena gue mencoba untuk garis-garis yang sebelumnya gue udah pernah tarik, gue nggak ilangin, supaya mau menunjukkan aja sama kalian ya beberapa hal. Nah, oke, terakhir itu gue ngambil video tanggal 8 Mei ya, tanggal 8 Mei. Di situ gue sebutkan, berarti kalau 8 Mei itu berada di titik sini nih. Ini 7 Mei ya. Tanggal 7 Mei waktu itu, 8 Mei-nya hari Sabtu. Sabtu apa? Jumat ya, pokoknya itulah. Ya, kemudian intinya analisa kita yang terakhir adalah di titik sini ya. Ini persis sebelum garis oranye ini. Garis oranye ini adalah garis prediksi yang waktu itu gue sampaikan. Analisa gue sepertinya beberapa waktu ke depan akan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Kalau dibilang tepat analisanya, gue bakal menyatakan bahwa ini analisa yang cukup tepat. Untuk analisa 2 minggu yang lalu ya, itu cukup tepat, meskipun tidak semua target poinnya tuh tercapai, tapi intinya adalah target tertingginya ya, atau target atasnya itu tercapai juga ya, berada di titik yang berada di garis yang warna biru ya, kotak yang warna biru ini. Sorry, masih agak lemes. Oke, jadi kayak gini guys, kalau misalnya kita melihat secara pergerakan harga emas itu, kalau harian itu banyak berisik gitu ya, maksudnya banyak noise yang kita nggak terlalu perlukan. Ya, maka dari itu kalau ngelihat pergerakan harga emas sebetulnya nggak perlu hari per hari sih. Kita bisa ngelihat yang ini minggu per minggu atau berapa hari per berapa hari gitu ya. Oke, puji Tuhan ini analisanya berjalan sesuai dengan analisa kita waktu itu ya. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang komennya udah banyak banget.
sorry gue nggak bisa buka satu-satu karena kalau gue sakit tuh gue nggak suka pegang handphone, kebanyakan istirahat ya, apalagi di rumah sakit. Dan ya waktu itu lumayan horor juga, nanti akan gue ceritakan ya di salah satu video. Ya lumayan capek juga dan gue nggak pegang handphone sama sekali karena menurut gue ya, intinya gue waktu itu sudah menyatakan sama kalian kalau gue mengambil keputusan untuk membeli emas fisik ya, karena alasannya waktu itu, mohon maaf, virus coronanya makin merajalela di dunia. Dan juga ada, kalau kalian ingat di video gue sebelumnya, gue udah menyatakan bahwa ada satu berita yang menyatakan bahwa di Singapura ada di karantina 1.200 orang, dan itu membuat gue langsung mengambil keputusan untuk membeli emas fisik. Waktu itu terakhir gue membeli emas fisik di angka 820 sekian lah. Berarti kalau misalkan mau dihitung-hitung, sebetulnya pertama kali gue beli emas fisik itu kan di titik sini ya. Kalau kalian tahu, kalian ngikutin video gue sebelumnya ya, gue beli di titik sini. Ya ini waktu kimnya itu berada di angka 786 atau 784 gitu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang gue udah untung per gram berapa? 80 ribu. Enggak ya, 70 ribuan ya, hampir 70 ribu, 10% dalam waktu dari April sampai Mei gitu. Tapi sekali lagi, karena gue nggak jual beli ya kan, ya gue menganggap itu sebagai sebuah keuntungan aja, tapi nggak gue realisasikan itu kalau gue jual itu kan baru benar-benar profit gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bayangin ya, kalau misalkan kalian kemarin beli, ngikut gue beli gitu ya, bertahap aja beli, yang nggak perlu langsung beli banyak gitu kan, nggak usah, belinya bertahap sedikit demi sedikit, tapi keuntungannya sampai sekarang puji Tuhan masih lumayan ya. Oke, sekarang posisi sekarang pun sebetulnya gue sudah sedang mengambil. Jadi selama 2 minggu itu pun gue nggak trading emas sama sekali ya. Dan posisi sekarang nih barusan tadi ya jam berapa gitu, gue mengambil posisi juga. Ini profit ya, kalau kalian lihat nih warna biru. Kalau atasnya warna biru ya seperti ini, maaf. Nah kalau atasnya warna biru kayak gini nih berarti profit. Ini gue mengambil posisi buy tadi. Simple sih sebetulnya kalau kita ngelihat ya nanti ya. Oke, kita lihat di sini aja deh. Ini gua ubah menjadi grafiknya menjadi 1 jaman. Ya, oke. Nggak terlalu kelihatan di sini ya, tapi ini kalau kalian lihat nih, ini kan ada garis merah ya. Nah, pas tadi gua ngelihat itu dia mantul di garis merah ini mengarah ke atas, dan kalau kalian lihat di sini garis biru ini masih belum terlalu terpecahkan ya. Jadi trennya sampai sekarang masih bagus mengarah ke atas ya, masih sesuai dengan keinginan kita. Yang sampai waktu dari kemarin itu gue udah sampaikan ya, masih sesuai dengan keinginan kita. Nah, gue ambil posisi buy lagi aja. So far gue melihat titik terdekatnya itu di angka 1880-an, dan kalau kalian lihat ya, nanti gue tunjukkan titik take profit yang gue lakukan sekarang itu di titik 1890, 1889 ya, yaitu kira-kira 200 pip ya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya udah, yang penting udah posisinya udah aman, udah biru. Kalau udah biru kita bisa gerakin stop loss kita agak naik, supaya kalau misalkan turun itu nggak jadi rugi gitu ya. Yang penting kalau trading itu kadang-kadang kita harus berpikir jangan sampai ruginya itu. Oke, kalau kita ngelihat grafiknya di posisi sekarang ini, gimana analisa kita ke depan? Ini gue hilangin aja ya. Ini yang orangnya kan udah nggak signifikan ya, karena targetnya udah tercapai 1870-an itu ya, garis biru ini ya, ini udah tercapai. Nah, kita waktunya ngelihat apa yang akan terjadi di pergerakan market ke depan. Kalau kita melihat nih ya, posisi sekarang ini posisi yang sekali lagi gue sampaikan sangat ideal sekali buat kita yang mau mengambil posisi buy, dan juga yang punya emas fisik. Ngos-ngosan ngomongnya. Oke, yang punya emas fisik, karena ini posisi sangat bagus sekali buat kita going up ya. Tapi di sini sekarang menjadi posisi yang lumayan menentukan. Ada kemungkinan emasnya masih koreksi dulu, akan turun dulu. Ya, kita bisa melihat ini sebagai sebuah kotak sideways juga nih, maksudnya belum tentu kejadian, tapi harus hati-hati ya. Kita harus perhatikan di titik ini ya, 1870 sampai 1780 ya. Ini
kotak biru atas dan kotak biru bawah ini menjadi perhatian kita sama-sama ya. Tapi kalau kita ngelihat di sini garis merah udah menembus garis hitam dan garis biru juga sudah baru mulai menembus garis hitam. Ini pertanda yang sangat bagus sekali buat kita, emasnya juga bisa mengarah naik ke atas. Untuk sementara kita akan melihat resisten atasnya ya. Kalau resisten atasnya sekarang berada di titik sini ya. Anggap aja di sini dah 1950 kira-kira. Ya, ini berarti target selanjutnya, tapi menurut gue ini akan harusnya sideway dulu ya. Agak miring-miring dulu atau berada di area kira-kira mungkin 1878 sampai 1840-an mungkin ya. Kira-kira di area sini ini gue akan tambahkan sebuah kotak lagi ya. Persegi. Sini ya. Gue beri warna apa nih? Kuning, kelihatan ya. Ya, kotak kuning ini ya. Ini kira-kira mungkin ada kemungkinan fase sideway-nya ini berada di titik sini ya. Supaya aman lah, karena kalau turunnya sampai tembus sampai garis merah ini juga sedikit bahaya ya. Jadi kita nggak akan membuat analisa yang terlalu panjang kayak gimana, karena sampai sekarang analisanya masih memfavor analisa kita sebelumnya ya. Maksudnya marketnya ini masih memfavor analisa kita sebelumnya. Kalau kalian belum nonton dulu video gue sebelumnya ya, yang video 2 minggu yang lalu. Oke, jadi sementara kita masih bisa melihat emasnya masih berpotensi untuk naik, tapi jangka ke depannya mungkin sideway dulu. Kalau bisa koreksinya jangan terlalu tinggi ya. Sekali lagi mungkin kita bisa melihat titik 1840 itu sebagai sebuah koreksi yang wajar. Semoga nggak nyampe ya, karena kita megang emas fisik. Tapi kalau kalian mau beli emas, kalau mau ya untuk yang baru mau beli emas fisik, menurut gue ini bukan waktu yang baik ya, bukan poin yang baik untuk beli. Kita harus melihat dulu beberapa saat ke depan. Guys, sekali lagi gue minta tolong sama kalian ya, maksudnya tolong terus support gue, meskipun gue jarang update. Pasti ada alasannya kalau gue nggak update ya, karena kemarin ini karena gue sakit. Seminggu gue di rumah sakit ya. Nah ini gue satu hal juga yang mau gue sharingkan juga nanti di video selanjutnya. Tolong ditonton ya, karena ini sangat penting sekali dan lain sebagainya. Buat bocoran aja ya. Jadi selama 1 minggu, hampir 1 minggu lah, 1 minggu gue di rumah sakit itu gue menghabiskan dana 30 juta. Ya, ini buat selentingan aja. Kalau kalian mau tahu selanjutnya kayak gimana dengan 30 juta itu ya, nanti kalian nonton video gue selanjutnya aja. Oke, sorry ya, gue nggak bisa kasih analisa terlalu banyak karena so far masih bagus-bagus aja ya analisanya, masih sesuai sejalan dengan keinginan kita. So jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat, dan komen sebanyak-banyaknya, and bagikan ke teman-teman kalian yang lagi pengen belajar investasi dan trading emas. Ya, sekali lagi gue sampaikan kepada kalian, mohon bersabar. Buat kalian yang ingin benar-benar belajar trading emas, sabar dulu ya. Nanti akan kalau gue sudah pulih, gue juga pasti akan sesuai janji gue ya, gue akan memberikan sedikit edukasi juga, yang bukan sedikit sih, secara rutin ya, brokernya apa dan lain sebagainya. Itu karena penting banget ya kalau kita trading emas. Gitu dulu guys, thank you buat yang dengerin, and see you di video selanjutnya. Bye bye.